Halo, assalamualaikum. Di video kali ini, Misina lebih ingin sharing hasil perenungan. Ada beberapa topik yang sedang ada di kepala dan berkaitan dengan kejadian yang Misina hari ini. Misina gak akan cerita detail karena gak mau gibah juga ya, insya Allah. Tapi lebih ke renungan untuk Miss Lina ya. Jadi kayak pernah tuh ya, bukan pernah sih, kayak kemarin-kemarin tuh kayak ngerasa, oh ya Allah kok indah banget gitu hidup ya, lagi nyaman, tenang, nyaman gitu kan. Terus tapi kayak ada terbesit pikiran, kok kayak Allah lagi gak ngasih ujian ya, ujian dalam hal ketidaknyamanan ya, meski kenyamanan itu juga merupakan suatu bentuk ujian ya. Gak tahu ibunya. Nah, terus dapatlah itu gitu, dan tanda kutip lucunya, jadi pertama Misina dikasih suatu kenyamanan gitu, terus kemudian diberikan gitu ketidaknyamanannya gitu. Jadi paket itu ujian dalam bentuk kenyamanan dan ketidaknyamanan. Terus Misina masih PR tuh, kayak kalau ada kejadian sesuatu gitu misalnya dengan orang gitu misal, atau kayak konflik gitu, kayak jadi pikiran di kepala gitu, dan kayak jadi overthinking, muter-muter. Terus kayak Misina yang mau ngerjain yang Misina mau kerjain jadi nggak bisa gitu. Dan karena Misina sudah komitmen gitu setiap minggu buat YouTube, ya udah Misina buat YouTube juga, dan ini lebih untuk membantu proses berpikir Misina. Jadi intinya setelah Misina mendapatkan kenyamanan gitu ya dalam bentuk rezeki disebutin nggak ya? Ya oke, rezeki dalam bentuk uang gitu kan. Terus dapatlah ketidaknyamanan gitu kan. Tapi balik lagi sini buat refleksi Misina ya. Balik lagi ke lebih renungan ke diri, apa yang masih perlu diperbaiki dari diri. Itu ternyata oh iya aku masih pemarah. Terus kan kadang Misina itu suka sharing ya gitu materi kajian ke anak gitu ya, meski kadang anaknya masih perlu dibujuk-bujuk untuk mau gitu ya. Terus Misina sempet baca gitu kan kemampuan dalam agama Islam, salah satunya misalnya kayak sholat khusyuk, sabar, ikhlas, tidak marah. Terus Misina coba baca lagi tuh kalimat tidak marah gitu. Belum bisa gitu. Masih pemarah dalam hati Misina ya. Terus kayak dirasa-rasain kan kadang diri masih suka marah ya, karena kenapa? Karena Misina juga masih punya pandangan ya, dan correct me if I'm wrong gitu ya, masing-masing orang kan punya pandangannya sendiri kan. Kadang kalau misalnya ada orang ganggu ya kan, kalau menurut Misina sih ya kadang-kadang diri perlu stand up gitu kan, protecting yourself nih. Dan Misina cukup berpikir tentang ini ya, kayak sharing atau enggak gitu. Tapi kadang ada di sisi diri Misina kayak sometimes like I don't wanna hide anything from me gitu. Kalau misalnya kamu ikutin YouTube video Misina dari awal tuh, Misina sempet buat video percakapan sama temen Misina tentang suatu hal yang Misina take down ya, karena nggak semua orang tahu gitu. Mungkin garis besarnya mungkin sharing sedikit. Misina tuh pernah dibully di sekolah, di kantor. Ada juga kayak kekerasan verbal itu juga pernah. Jadi lebih ke background of the story ya. Jadi bukan Misina membela diri, tapi meski emang membela diri, bukan membela diri, maksud kadang Misina share ini lebih ke proses berpikir Misina ya. Karena sometimes kayak you need to get it out of your head gitu. Dan Misina lagi nggak mau nulis gitu karena
lagi ngedit novel yang belum selesai ya. Jadi kalau buka laptop pengennya nulis itu tapi ternyata nggak bisa konsen. Oke. Dan juga nanti Miss Ina mau share yang linknya podcast Inner Game tentang inner voice. Ini Miss Ina lagi coba telaah nih inner voice Miss Ina gitu, dan Miss Ina nggak tahu nih kepala lagi nggak enak, apa itu karena mau pilek atau karena mikirin hal ini gitu ya. Oke, apa proses berpikirnya berikut ini ya. Jadi Miss Ina pernah ada di saat dimana kayak diangkat-angkat gitu namanya, ada diangkat-angkat namanya. Nah ini nih sekarang nih nggak tahu apa perasaan Miss Ina doang, tapi ada rasanya kayak tanda kutip dijatuhkan ya. Nah tapi dari semua hal ini Miss Ina berusaha nggak nyalain orang lain, tapi ngaca ke diri Miss Ina gitu. Oh apa? Oh ternyata aku tuh masih pengen semua orang baik sama aku. Oh ternyata aku pengen orang itu sesuai keinginan aku gitu. Jadi dari kejadian ini tuh Miss Ina kayak diingatkan, kamu tuh percaya sama Allah aja, kamu tuh berharap sama Allah aja gitu. Dan sedikit sharing ya, kadang kayak inner voice Miss Ina gitu kayak bilang, kamu mau sosok nerapin agama Islam nanti kamu kayak jadi orang aneh loh. Terus sama hati Miss Ina, ya mungkin gitu kayak Miss Ina jadi orang aneh sekarang, kayak ada rasa yang beda gitu. Misalnya kalau dengerin musik kayak dalam hati, ya Allah Tuhan maaf ya aku dengerin musik gitu, tapi kayak kadang kalau Miss Ina ngerasa down ya, Miss Ina tuh suka dengerin lagunya Anda dan And The Backbone itu Sempurna gitu. Kayak itu lebih ke cara Miss Ina untuk kayak deal with the negative voices inside my head gitu. Dan sedikit Miss Ina share background orang yang pernah mengalami kekerasan verbal, dikecilkan gitu. Kalau misalnya mengalami kejadian itu lagi, itu akan kayak rewind, dan ini yang Miss Ina lakukan adalah Miss Ina melindungi diri Miss Ina. Dan dari dulu emang Miss Ina orangnya gitu, kayak di tipe di keluarga yang mana kamu tuh harus berusaha dengan mengandalkan diri sendiri gitu. Dan kemarin juga dengar curhatannya video ceramah Ustadz Khalid bahasa lama ya. Beliau bilang kalau curhat itu sama Allah aja gitu, atau orang yang terpercaya. Karena katanya kalau kita curhat sama orang, terus misalnya orang itu berbalik ke kita, dia jadi tahu kelemahan kita gitu. Nah, kadang perkataan seseorang kan juga mesti dilihat lagi ya, apakah sesuai dengan diri, apa sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu ya. Dan kalau misalnya lihat ya beliau sebagai ustadz, dan dalam hati ada benarnya juga gitu. Karena pernah juga gitu kejadian kayak gitu, kayak misalnya cerita ke seseorang terus malah cerita itu jadi bahan tulisan, itu pernah juga. Jadi bahan tulisan di media sosial. No hard feeling, maksudnya no hard feeling dengan orang itu. Miss Ina balik lagi, Miss Ina ngaca ke diri Miss Ina, hati Miss Ina masih belum sebersih itu. Dan mungkin orang yang kenal Miss Ina atau teman-teman yang sudah subscribe gitu, makasih ya. Dan jangan nilai Miss Ina dari mukanya. Mungkin kalian lihat muka Miss Ina baik nih, tapi dalam hati Miss Ina nih pemarah gitu, dan Miss Ina nggak sebaik itu gitu. Kayak if you do something to me badly, I can do it back to you gitu kan. Itu kan nggak sesuai banget gitu sama Rasul ya. Tapi tadi terpotong azan Isya, jadi dilanjutkan saja ya. Seingat Miss Ina, jadi di video kali ini lebih ke ingin sharing tentang gimana mengatasi overthinking gitu ya kalau mengalami konflik ya.
Tapi sekali lagi, Misina share pengalaman Misina pernah mengalami kekerasan verbal ya. Dan sebenarnya Misina berusaha untuk kayak nggak coba jadi korbannya karena itu sudah lama terjadinya, tapi kayak dari pengalaman Misina, orang yang pernah direndahkan dengan kata-kata, dikecilkan atas nama bercanda, itu dikecilkan dengan atas nama bercanda, yaitu kayak ya kalau misalnya kayak Misina ya itu kayak lebih berusaha untuk percaya sama diri sendiri pada suara hati ya, meski kembali lagi kalau suara hati manusia itu terbatas ya, kalau pikiran juga terbatas, tapi kayak lebih ke berusaha untuk percaya lagi ke insting diri gitu. Jadi kalau misalnya pernah mengalami suatu peristiwa seperti itu, direndahkan atau dijatuhkan oleh orang lain, baik melalui perkataan atau perbuatan, itu kayak ini Misina nggak mau bilang Misina ya, tapi kayak lebih berusaha ke Misina sih, sorry takut salah ngomong banget. Ini lebih ke buat Misina ya, bukan ngejelekin orang lain. Baik lagi karena Misina juga banyak sekali kekurangannya ya. Jadi Misina juga buat video ini lebih ke untuk rilis pikiran Misina ya. Jadi kayak Misina pribadi akan berusaha untuk lebih percaya pada insting diri sendiri. Dan waktu kayak di masa-masa Misina kayak mau coba healing gitu, kayak Misina banyak baca buku bahasa Inggris yang psikolog ada, terus kayak yang orang-orang yang berhasil bangkit ya, khususnya dalam hal ini Misina ucap aja ya supaya kayak lebih tahu konteksnya, karena juga sekarang kan kayak lagi kayak mulai booming ya, tapi balik lagi dikit-dikit kita juga nggak bisa label orang seperti itu ya, misalnya bilang ini tendensi orang dengan NPD ya. Jadi misalnya banyak baca buku tentang itu, dan kalau misal kamu pernah baca buku tentang itu dan kamu familiar dengan term gaslighting, scapegoating ya kan, kamu bisa relate. Dan apa yang Misina alami itu seperti itu, mengingatkan ke itu, kayak seperti kata-kata diputar balikan, terus kayak dikembalikan, dipojokkan seperti aku yang salah gitu. Dan sekali lagi Misina juga nggak bela diri gitu, tapi kalau bagi Misina, orang yang pernah mengalami peristiwa itu dan sempat di periode mempertanyakan diri sendiri, bahkan mempertanyakan kayak itu pernah terjadi nggak sih gitu, atau kayak ini aku aja yang berlebihan atau enggak sih, sampai orang itu melakukan hal yang benar-benar bukan menjatuhkan ya, benar-benar merendahkan kamu ya. Bahkan Misina sempat cerita ke orang ya, terus dia sempat bilang, kamu digituin 2 kali, terus kok kamu kayak nyadarnya lama banget sih gitu, kayak gitu. Kayak orang yang pernah mengalami situasi itu akan lebih percaya pada dirinya sendiri. Jadi kayak sekarang misalnya kayak ada orang ngomong apa, oh kamu salah paham, ya oke, mungkin aku salah paham, tapi dalam hati the first thing I do is I will protect myself. Dan yang Misina sadari dari konflik yang Misina alami itu kayak perubahan dari Misina itu, kayak dulu tuh Misina kayak tipenya mikirin orang lain banget, kayak mikirin nanti dia perasaan dia gimana, tapi kayak kali ini kayak enough thinking about other people's feeling, you don't think about my feeling also, kayak lebih gitu. Dan ini bagi Misina ya, yang
tidak dibiasakan untuk kayak merasakan perasaan atau sharing perasaan, karena ya balik lagi, I don't blame my parents, I love them because they make me who I am and they raise me with their knowledge that time. Dan balik lagi, misalnya juga bukan orang tua yang sempurna, setiap anak punya challenge-nya sendiri. Kayak dan itu kenapa Misina suka buat YouTube sekarang, karena yang Misina dengar kan orang tuh punya kebutuhan ya, dan kalau kebutuhan itu belum terpenuhi, dia akan mencarinya di usia tertentu. Dan yang Misina sadari itu mungkin bagi Misina itu kebutuhan untuk ngomong, kebutuhan untuk menyuarakan pendapat ya. Jadi balik lagi, mengingat apa peristiwa yang Miss Alina alami gitu, kayak enough thinking about other people gitu. I also need to think about myself. My feeling is also important. My feeling is as important as your feeling. Lebih ke itu. Jadi kamu bisa ngomong kayak gitu sama aku, tapi lihat dari sudut pandang aku juga, pikiran aku kayak gini gitu. Dan Misina juga sekali lagi nggak membenarkan diri Misina, karena Misina memang perlu belajar untuk gimana menyampaikannya dengan lebih baik ya. Mungkin bagi orang yang introvert itu dan pemarah seperti Misina itu bagus ya chat WA ya, nggak bagus juga sih, maksud kadang ya mungkin, tapi kalau bagi Misina itu akan lebih baik dalam bentuk tulisan gitu ya, daripada Misina ngomong saat kondisi kurang tenang, kan takutnya Misina malah jadi dosa dan menyakiti hati orang lain. Jadi kalau misalnya ada yang ngerasa punya konflik sama Misina terus minta ngobrol gitu, nanti dulu, I know myself, I cannot just talk gitu. Misina perlu nenangin diri dulu gitu. Dan kalau Misina sadari ya, yang Misina coba resapkan kan orang punya masing-masing punya caranya sendiri. Mungkin ada yang suka selesain konflik dengan cara bicara, mungkin ada yang suka via tulisan, ada juga yang mungkin dianggap selesai aja gitu konflik itu tanpa dibahas. Mungkin ada yang masing-masing cara orang berbeda-beda gitu kan. Kayak mungkin ada misal kamu konflik sama orang terus kayak yaudah kamu diem-dieman terus nanti kamu nyapa-nyapa like nothing happen, ya mungkin ada yang seperti itu. Tapi kalau Misina lebih ke kayak tipenya dan Misina inget perkataan kalau nggak salah Oprah ya, jadi Oprah bilang like if someone show you who they are in the first time, believe it gitu. Dan yang pelajaran bagi Misina juga itu, satu pelajaran tuh Misina nggak sekaget itu gitu, nggak sekaget gitu misalnya mengalami, karena udah pernah sebelumnya misalnya mungkin dia baik pikir gitu ya, ternyata adalah gitu ya, ternyata Misina nggak mau bilang nggak baik karena Misina juga nggak sebaik itu gitu maksudnya. Tapi balik lagi kayak kan beda ya, pengalaman belajar dari pengalaman sama belajar dari teori kan rasanya beda ya. Kayak misalnya kayak Misina kan coba gitu kan, coba misalnya berusaha menghilangkan berhala-berhala dari hati gitu, misalnya tentang harta, tentang anak, dan ini lagi diuji nih tentang hubungan sama orang lain ya, khususnya tanda kutip teman gitu ya. Tapi setelah ini sih tahu sih ya mana yang teman mana yang bukan gitu ya. Dan sekarang memang Misina lebih selektif dalam berteman gitu, dan bukan kayak sosok gimana, it's just like for my sanity gitu kan. Terus ya tapi balik lagi itu jadi kayak Misina merenungi perkataan Ustadz ya, dia bilang percaya sama Allah ya. Perkataan di video Ustadz Khalid itu dia bilang cukup curhat sama Allah gitu ya. Dan dengan bikin video ini kan
Misina jadi curhat sama orang ya, bukan curhat sama orang sih lebih maksudnya Kak. Tapi balik lagi ya, maksudnya Misina tuh kan banyak kurangnya gitu, dan lebih sharing video ini tuh kayak lebih apa ya, karena Misina udah komitmen buat paling nggak minimal 1 minggu 1 video. Dan eh, karena mengalami peristiwa ini jujur Misina jadi kayak hilang mood untuk melakukan hal yang lain. Jadi ya udah coba Misina coba hmm, buat YouTube videonya ya, karena dan nggak ada yang kebetulan ya, karena memang kayak kemarin-kemarin tuh misalnya lagi berpikirkan, oh teman, kalau kamu nonton video sebelumnya ya misalnya sempat kayak mikir, oh teman itu rezeki ya gitu. Dan emang bener gitu diresapi dengan ini. Dan kalau misalnya mungkin yang kenal Misina di masa sekolah gitu ya, mungkin SMP, SMA gitu, SD gitu, kayak mungkin lihat Misina pendiam gitu, terus kayak mungkin agak pas SMA mungkin Misina agak suka senyum ya, Misina sering nyapa. Dan setelah peristiwa yang Misina alami gitu, uh, kayak terus sambil belajar gitu, kayak Misina mulai nyadar, oh Misina tuh ada needy gitu. Bahkan kalau Misina baca, tapi again gak mau self diagnose, mungkin ada tendensi ya kalau kamu mau cari itu kayak codependent. Codependent tuh apa, itu kayak yang apa sih, kayak pengen ngendaliin orang untuk suka sama dia gitu, dan kayak ngerasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain, something like that. Nggak enakan gitu gitu, kayak lebih mementingkan perasaan orang lain daripada dia gitu. Dan ada yang nyebut codependency ini tuh self love deficit disorder gitu, tapi aku Mesina nggak mau bilang disorder juga ya, ada juga yang kayak nyebutnya yang lain deh, misalnya agak lupa karena udah lama nggak baca lagi tentang itu. Dan biasanya orang codependent ini ketemunya sama orang NPD kalau dia belum heal ya. Jadi saat misalnya Mislina melihat ada orang yang seperti itu lagi, misalnya kayak memutarbalikkan kata, atau Mislina merasa di gaslighting, itu kayak udah kayak kalau ada animasinya tuh udah lampu merah gitu, kayak beware 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 gitu. Dan tapi satu yang Misina bangga ya sama diri sendiri tuh, kayak ada kemajuan, kayak um, perasaan aku tuh sama pentingnya loh sama perasaan orang lain. Kayak aku tuh nggak mesti ngorbanin perasaan aku terus-terusan supaya orang lain senang, supaya aku disukai. Dan mati kayak nggak apa-apa kok kalau orang lain nggak suka sama aku, nggak perlu semua orang suka sama aku gitu. Dan aku nggak perlu menyenangkan semua orang. Itu sih yang bisa pelajari. Dan um, sebagai guru gitu ya di sekolah kan juga, misalnya kayak mengajar anak juga diajarkan memang sebagai makhluk sosial ya, kita tuh nggak bisa lepas dari konflik gitu. Justru ada skill yang namanya resolusi konflik ya kan. um, Tinggal Misina juga lebih belajar gimana gitu tentang resolusi konflik itu. Dan kalau tipe Misina sih biasanya diemin dulu sampai tenang gitu ya, moga nggak lebih dari 3 hari ya. Tapi ini aja kayak dalam hati Misina tuh, ternyata Misina bukan ternyata sih, emang nyadar kayak ego Misina masih tinggi. Kayak kalau Misina kesel sama orang, lebih baik kayak I don't talk to that person gitu daripada buat dosa atau apa gitu kan. Tapi ya ada nggak bagusnya juga kan kalau emang mau jadi muslim yang baik, mencontoh Rasul kan gitu. Tapi dalam hati ya Allah susah banget ya, bukan susah banget, bukan susah banget, tapi kayak emang diri yang belum punya kemampuan. Oke, kayaknya itu aja. Do I really tell like apakah Misina membuka aib sendiri? Misina nggak tahu ya. Tapi bukan aib sih sebenarnya, kayak lebih lebih pengen memperbaiki diri sendiri juga. Dan karena sejujurnya juga Misina kayak apa ya, sebenarnya suka ya bikin video YouTube gini, terus dalam hati juga orang-orang subscribe juga kenapa ya gitu. Tapi kadang misalnya kayak Misina
konflik nih sama orang ya, kadang misalnya kayak ada pikiran kayak lihat ya, aku mau himpun kekuatan gitu, dalam arti kayak aku mau jadi orang penting, aku mau jadi orang yang punya kekuatan. Terus apa orang yang kuat itu apa, kan bisa dari misalnya subscribernya banyak atau tapi kan itu dengan bantuan Allah ya. Terus kayak manusia banget sih ya gitu ya. Dan tapi peristiwa ini kan kadang mikir ya, kalau misalnya melanggar nih, misalnya tahu nih misalnya melanggar, misalnya marah kan, terus kayak gemerusung sendiri nih kan, terus itu kan kayak ngerasa neraka sebelum neraka ya, daripada kayak udah double masalahnya dapet gitu, hikmahnya nggak dapet gitu. Mati misalnya ya udah nih misalnya buat YouTube lah, kayak mungkin satu, ngurangin to do list Misina minggu ini. Terus apa lagi ya, tapi nyadar banget sih ya kayak apa, manusia tuh apa sih kadangnya, dalam hati ya kayak mau dicap baik gitu, dalam hati misalnya ada gitu, mau dicap baik nih, kalau misalnya ini aja, ini kerudung misalnya aja nih susah banget dibikin lurus nih tuh. Kalau kata kata ada teman dia bilang karena bahannya kan. Tapi kadang misalnya pengen tahu di subscriber misalnya tuh siapa aja sih. Maksudnya why do you follow me, what do you expect from me gitu ya. Terus misalnya juga pernah ngobrol sama temen Misina waktu kayak ikut pelatihan, jadi kayak ternyata orang tuh ada tipe-tipenya gitu, ada tipe penulis, pengamat. Oh jadi gini, jadi kayak gini perumpamannya, kayak kalau kamu buat film kamu akan jadi apa gitu, kamu pilih. Dan istilahnya tuh bisa jadi artis, bisa jadi sutradara, bisa jadi pengamat, bisa jadi penulis. Ternyata itu misalnya penulis sama artis. Dan dalam hati kayak ada juga yang pernah bilang Misina banci tampil gitu ya, tapi dalam hati kalau Misina pikir ya, kenapa misalnya bisa bikin YouTube, atau kalau misal ada pelatihan berusaha nanya gitu ya, itu karena balik lagi gitu, karena mungkin ada kebutuhan itu yang kurang dari Misina gitu, kayak dan lebih ke mau mengalahkan gitu hambatan dalam diri gitu. Balik lagi ya, misal kayak kayak orang yang pernah mengalami gitu ya, direndahkan apa tuh kan, kayak orang itu kayak berusaha ya, orang itu ya, misalnya ada orang dia berusaha untuk kayak make you think that there is something wrong with you gitu, with me, misalnya kayak kamu tuh nggak ada bagus-bagusnya, atau kayak kamu tuh kerjanya cari masalah aja sih sama orang gitu. Padahal dalam hati misalnya ya, kalau ngelihat misalnya tadi aja lihat berita ya, itu kan yang berita apa yang orang, yang pemain bola Indonesia ya berantem ya, apa, maksudnya dalam hati ya itu balik lagi ya, kalau misalnya kita sebagai makhluk sosial ya kadang memang ada konfliknya gitu, tinggal gimana gimana aja, gimana cara untuk resolusi konflik gitu. Dan konflik itu kan wajar ya, dan kadang nih kesimpulan Misina saat ini ya, dengan pengetahuan Misina masih terbatas, ya ada situasi dimana ya perlu stand up for yourself gitu, kayak misal ada orang berusaha bully kamu, merendahkan kamu, kalau misalnya kamu ngerasa posisi kamu aman, misalnya kamu setara sama dia di suatu organisasi atau dimanapun, misalnya kamu merasa itu aman, ya udah stand up for yourself. Karena kadang kan misalnya orang akan ganggu kalau kita biarin dia ganggu ya, itu kalau misalnya ya. Tapi kalau Nabi Muhammad kan beda ya. Dan boleh share aja di komen menurut kamu yang bener yang mana ya. Tapi kayak pelajaran bagi Misina tuh, kayak Misina sempet kayak mau longgar nih sama satu orang, tapi oh ternyata balik lagi oh gini gitu. Dan ya udah deh, dikencangkan lagi lah gimana caranya. Tapi mungkin satu kekurangan Misina ya, kalau udah kesel kadang nggak bisa gitu bermuka manis ya. Udah kayaknya sebelum kayak Misina
sharing terlalu banyak, dan biasanya Misina nonton lagi apakah appropriate untuk di-upload gitu ya. Tapi karena Misina tipe orangnya waktu di pelatihan gitu, di waktu acara orang tua ya di sekolah anak, kayak pembicaranya nebak Misina kayak kalau nih orang nih nggak mau ribet gitu. Jadi kalau misalnya ada yang lagi berkonflik sama Misina gitu, mungkin salah satu landasan berpikir Misina itu nggak mau ribet. Dan kalau Misina dipercaya lagi pegang uang orang, Misina akan berusaha untuk cepet-cepet ngasih uang itu ke orang yang bersangkutan. Misina nggak mau pegang uang itu. Oke, balik lagi kesalahan dari Misina. Sama kali satu lagi ya, nanti kayak Misina mau jualan buku nih. Terus Misina kan lagi nunggu pengumuman anak masuk pesantren ya. Jadi lagi mengumpulkan dana. Mungkin ada yang bisa bantu? Kira-kira Misina gimana caranya bisa mengumpulkan dana? Atau jualan apa gitu lelang? Kayak berasa artis banget ya. Ya udah itu aja, segala kesalahan datangnya dari Misina. Terima kasih yang udah subscribe. You can tell me like why do you subscribe gitu ya. Tapi terima kasih juga untuk yang udah gak komen macem-macem gitu ya. Makasih banget. Misina merasa nyaman ya. Misalnya komennya tuh gak yang kayak godain atau apa, itu Misina merasa nyaman. Thank you for doing that. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.